Shalom, kembali lagi di Klapo Sukacita. Saya akan mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini. Bapa kami dalam surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima setiap pesan yang Engkau sampaikan. Berikan kami kebijaksanaan untuk memahami kehendak-Mu, keberanian untuk melakukan perintah-Mu, dan kasih untuk mencintai sesama seperti Engkau mencintai kami. Kuduskan hati kami agar firman-Mu dapat berakar dan tumbuh subur dalam kehidupan kami. Biarlah firman menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat dan anugerah dari-Mu. Kami memohon semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan yang berbunyi demikian, "Maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dalam berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema saat ini yaitu jangan lupakan Tuhan. Pada bagian firman Tuhan 2 Tawarik pasal 7 hingga ayat 20 dan 21. Bagian dari firman Tuhan kepada Salomo setelah bait suci dibangun dan diresmikan. Tuhan memperingatkan Salomo dan bangsa Israel tentang konsekuensi ketidaktaatan. Jika mereka berpaling dari Tuhan dan menyembah ilah lain, maka Tuhan akan mencabut mereka dari tanah yang telah diberikan kepada mereka, dan bait suci yang telah dikuduskan akan menjadi reruntuhan dan bahan ejekan bagi bangsa-bangsa lain. Orang-orang yang melewati reruntuhan itu akan bertanya, mengapa Tuhan melakukan hal yang mengerikan itu terhadap negeri dan bait suci? Ayat ini menggambarkan bahwa maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku. Ini akan kusingkirkan dari hadapan mataku dan kujadikan bahan ejekan dan sindiran di antara semua bangsa. Ayat ini memperingatkan tentang hukuman yang akan datang jika Israel tidak setia. Tuhan akan mencabut mereka dari tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Bait suci yang seharusnya menjadi tempat kehadiran Tuhan akan dihancurkan dan menjadi bahan ejekan. Pada ayatnya yang ke-21, dan rumah ini akan menjadi timbunan setiap yang lewat akan keheranan melihatnya dan berkata, mengapa Tuhan sampai melakukan ini pada negeri dan rumah ini? Ayat ini menggambarkan kehancuran bait suci yang begitu dahsyat, sehingga setiap orang yang melihatnya akan terheran-heran dan bertanya, mengapa Tuhan melakukan hal itu? Ada 4 bagian. Yang pertama, ketaatan adalah kunci. Yang kedua, konsekuensi dosa. Yang pertama, ayat-ayat ini menekankan pentingnya ketaatan kepada Tuhan tidak bisa dianggap remeh. Ketaatan adalah respon kita terhadap kasih dan anugerah Tuhan. Pada bagian yang kedua, konsekuensi dosa. Dosa memiliki konsekuensi yang nyata. Ketidaktaatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga penghinaan terhadap kasih Tuhan. Dan yang ketiga, pentingnya menjaga kekudusan. Bait suci adalah tempat kudus yang dikuduskan bagi Tuhan kita. Kita juga dipanggil untuk menjaga kekudusan hidup kita sebagai bait Allah.
1 Korintus 6 ayat 19 hingga 20, kita harus menjauhkan diri dari segala sesuatu yang mencemarkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan yang terakhir, belajarlah dari sejarah. Sejarah Israel adalah pelajaran bagi kita. Mereka mengalami berkat Tuhan ketika mereka taat, tetapi mereka juga mengalami hukuman Tuhan ketika mereka tidak taat. Kita harus belajar dari kesalahan mereka dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih dan keadilan Tuhan mencerminkan dan menunjukkan bahwa Tuhan adalah kasih, tetapi Dia juga adil. Dia mengasihi umatnya, tapi Dia juga menghukum dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas waktu renungan yang telah kami lalui. Semoga setiap firman yang kami dengar dan renungkan dapat tertanam dalam hati kami, menjadi pedoman hidup dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.